Selamat sore semuanya. Hari ini kita masuk ke bulan Maret ya. Tanggal 1. Tidak terasa sudah kita masuki bulan ketiga. Oke, sebelum kita mulai kita akan mengucap syukur dulu ya buat hari ini ya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami bisa belajar sampai akhir Februari dan kami memasuki bulan Maret. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan juga memberikan kepintaran, memberikan hikmat kepada mahasiswa kami supaya apa yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami di kemudian hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Teman-teman, kalau Amin. Ya, amin. Kalau basis data yang SQL Server udah install belum? Udah bisa install belum? Kemarin katanya di praktikum udah dicoba ya. Nah, yang saya belum nemu itu kalau yang Macintosh ya, Macintosh sepertinya belum ada SQL Server-nya ya. Jadi kalau yang belum ada, sudah boleh pakai MySQL juga gitu kan ya. MySQL juga. Masih belum bisa, oke Leona masih belum bisa ya. Nah, sudah saat instalasi, nanti di praktikum deh ya, dibahas detail itunya ya. Yang perlu saudara install, emang spesifikasinya harus Windows 10 ya. Kalau Windows-nya yang rendah, saya nanti akan simpan materinya. Saya punya yang versi SQL Server 2000 ya. Saya harus simpan dulu di itunya ya. Nanti saya simpan deh di itunya saat saudara nanti praktikum itunya. Nah, saudara tolong tulis dulu NRP sama nama di chat buat daftar hadirnya dulu ya. NRP nama sudah tulis. Ini Catherine masih connecting terus tuh. Catherine Natali. Oke, saudara tulis NRP namanya ya buat daftar hadir. Nah, saya mau masuk dulu. Saya akan jelaskan dulu mengenai SQL, ya, mengenai SQL. Saya share screen dulu deh. Ya, share screen. Materi sudah saya berikan, ada di Google Classroom, ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai sintaks SQL, ya. Ini sebetulnya ngulang dari basis data 1. Ya, saudara nanti bisa download di sini ininya ya. Saya nanti akan demokan juga mengenai W3 School ya, W3 Schools /SQL. Nah, oke, kita siap ya intinya. Saya mau cek dulu sebentar. Nah, saudara, kalau di SQL Server ya, di SQL Server itu ada query ya. Pokoknya yang namanya SQL gini pasti ada query ya. Ada query. Nah, query-nya ini kalau di SQL Server diberi nama transaksi SQL. Nanti kalau Oracle, dia Oracle dikasih nama PL SQL. Ya. Kalau MySQL diberi namanya sama MySQL. Jadi ada kata SQL-nya atau singkatan dari Structured Query Language. Ya, Structured Query Language. Nah, SQL ini ya ada 3 bagian sebetulnya.
ada namanya DDL, Data Definition Language. Jadi untuk membuat database, untuk membuat table, ya, untuk buat table, untuk ngedrop table, ya, drop itu menghapus ya, atau drop database juga ya, membuat indeks itu termasuk dengan DDL, Data Definition Language, ya. Nah, satu lagi adalah Data Manipulation Language. Ya, nanti ya DDL nih, ini contoh DDL membuat table, itu termasuk DDL juga. Nanti kita lihat ya. Kemudian ada namanya Data Manipulation Language, DML ya. DML itu memanipulasi. Jadi sebetulnya manipulasi bisa insert, update, delete, seperti itu ya. Saya akan tunjukkan, saudara, kalau misalnya ini saudara bisa masuk ke sini ya. W3 School. Nah, saudara yang cari ini mengenai SQL ya, SQL. Ini saya bahas minggu lalu juga ya. Nah, yang termasuk di ML, jadi ini sintaknya ya, database ini atau SQL statement ini ya, saudara nanti bisa lihat nih ya. Ini contoh ya SQL nih. Select, update, delete, insert, ini termasuk di ML. Data Manipulation Language ya. Kalau untuk perintah create ya, perintah alter ya. Nah, ini yang nggak berbeda ya. Jadi kalau di ada di Oracle ini biasanya pakai modify gitu kan ya. Kalau di SQL Server pakainya alter, create table. Nah, yang ini ya, ini kategorinya di DDL. Data Definition Language ya, kalau ini di ML ya. Nah, kalau di CL apa? Di CL itu data control ya. Nah, kontrol itu kita buat memberikan akses, siapa yang boleh ngakses nih terhadap table-table ini gitu kan ya. Di sini ada nggak ya? Ada. Yang di sini nggak ada deh ya, data kontrolnya ya. Nah, saya nggak bahas kontrol ya, jadi sampai akhir paling saya hanya bahas mengenai ini ya, DML sama DDL ya, DDL. Oke, saya akan kembali lagi ke yang tadi. Nah, contoh ini misalnya kita punya table mahasiswa ya, di mana di sini ada NIM, nomor induk mahasiswa, karakter 8, ada kode tahun ajarannya, ada kode jurusannya, ada nama, ada tempat lahir, tanggal lahir, kemudian ada alamat, ada kota, ada telepon. Ya, ini adalah table. Ya, nah bagaimana kita membuat table ini di dalam SQL Server? Nah, saudara kalau misalnya yang SQL Servernya belum bisa, saudara bisa pakai MariaDB ya. MariaDB installnya di sini nih. MariaDB install ya. Nah, ini ya MariaDB ya, sudah masuk aja ke sini ya, MariaDB. Ini sebetulnya MySQL ya. MySQL itu kan dibeli sama Oracle. Jadi kita kalau nyebut MySQL itu produknya Oracle. Nah, produk Oracle kan nanti jadi berbayar ya. Nah, yang versi komunitasnya berganti nama jadi namanya MariaDB ya. Nah, saudara bisa ini download ya, MariaDB-nya ini banyak di sinilah versi-versinya ya. Ya. Nah, kalau mau pakai MariaDB ya, MariaDB nggak terlalu besar lah ya. Saudara tinggal carilah ini ya di sini. Oke, ya MariaDB. Kalau nggak sebentar, saya ada installernya deh, MariaDB ini di sini ya. Sebentar, pertemuan ini saya masuk ke desain dulu.
di basis data, desain basis data. Saudara kalau ingin belajar, ini saya ada linknya juga. Mana ya linknya ya? Oke, kalau enggak saudara search dulu deh. Saya lupa lagi. Ini bisa juga resources juga nih. Yang ini ya, jadi download ininya, MariaDB-nya. Oke, saya lanjut dulu deh, supaya nanti nggak terlalu lama itunya. Nah, kita misalnya ingin membuat ini ya. Sekarang kalau kita misalnya pakai SQL Server. Nah, langkahnya saudara ada membuka Enterprise Manager. Ya, saya akan tunjukkan cara bukanya. Ini saya udah install. Minggu lalu saya udah install ya. Ini komputernya baru juga saya. Nah, SQL Server sudah masuk ke SQL Servernya. Ya. Sebentar, ini SQL Servernya. Nah, kita pakai yang ini. SQL Server Management Studio. Ya, SQL Server Management Studio. Saya versinya 18. Nah, ini pertama kali ini kita ditanya nih, server name-nya apa? Ya, karena saya di laptop ya, ini saya ada dua di mesin ini, ada yang versinya Express, ada yang versinya yang developer ya, yang ini. Ya, kita pakainya ini ya. Nah, ini nanti ditanya autentikasinya. Nah, karena saya di komputer di settingnya Windows autentikasi ya, Windows Authentication. Jadi autentikasinya cukup dari Windows. Begitu masuk Windows kita bisa masuk ke SQL Server-nya. Ya. Nah, kita connect ya. Cuman ini saya belum nyalakan si engine-nya. Nanti ini udah dinyalakan ya engine-nya. Kalau engine-nya ini belum nyala ya, services-nya sudah bisa masuk ke sini. Nah, yang ini configuration dulu. Ya. Nah, ini saya udah nyala nih ininya. Ya, udah aktif, udah running. Kalau ininya belum running, misalnya saya mau pakai yang ini gitu kan, tinggal diklik aja ininya. Nah, start gitu kan ya. Nah, karena ini sudah jalan. Ya. Services-nya ya, services-nya. Kalau sudah mau pakai Express juga ini tinggal diaktifkan ya ininya. Nah, kalau ini startnya kan nggak mau, saudara bisa masuk aja nanti ke properties-nya. Ya. Nah, startup parameter nanti tinggal dicek lah ininya ya. Oke, saya nggak pakai yang ini services-nya. Ini yang di sini, services. Nah, start mode-nya. Ini karena saya buat disable nih. Nah, saudara boleh buat misalnya, kalau otomatis itu begitu nyala komputernya langsung jalan services-nya. Biasanya kalau betul-betul server modelnya kayak gitu. Ya, jadi begitu nyala langsung si SQL Server-nya otomatis ya. Tapi kalau manual, biasanya kalau di komputer sendiri kadang-kadang saya nggak selalu pakai gitu kan ya. Nah, saudara pakai manual ya. Kalau nggak dipakai boleh juga di disable ya. Oke, kalau ini udah set di manual di gini ya, misalnya saya oke ini. Nah, nanti di sini bisa muncul. Nah, startnya tinggal muncul. Gitu ya. Oke, ini engine-nya saya udah aktifkan. Kita masuk ke studionya. Nah, di studio ini kita bisa ngatur macam-macam. Ya. Bentar ya. Nah, saudara kalau sudah masuk sini, ini tinggal create-nya, simple ya. Minggu lalu saya udah buat DB UKM. Nah, kita mau buat misalnya DB ya, ini datanya mengenai data mahasiswa misalnya ya. Saya buat misalnya DB mahasiswa ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Nah, kita bisa membuat table ini ya. Table ini menggunakan UI. Ya,
menggunakan UI. Jadi klik, misalnya saya mau buat database dulu. Oke, create database misalnya, ya, DB akademik misalnya ya, akademik. Kita buat. Nah, untuk buat table sudah klik aja sini, klik table. Jadi boleh kliknya kayak gini nih, new table. Table sudah nanti tinggal buat di sini, ya, ngikutin ini. Oke, saya akan bagi dua layarnya supaya bisa terlihat. Satu yang ini, ya. Nah, kita diminta buat ini seperti ini. Sudah bisa pakai ini nih, name gitu kan ya, name. Kemudian ini pakai char gitu kan ya. Char dan segala macamnya gitu ya, char 8 misalnya. Ya. Nah, lalu nama seperti ini, ya, nama. Nah, ini kalau sudah pakai UI, ya. Nah, ada cara lain yaitu kita menggunakan sintaks SQL. Nah, yang hari ini kita akan pelajari menggunakan sintaks SQL, ya, sintaks SQL. Sebentar ya, ini saya mau masukin dulu daftar ini. Daftar asisten dulu sebentar ya, minta waktu dulu sebentar, saya stop dulu. Ya, kita lanjut lagi. Nah, cara yang lain selain kita buat seperti ini, ya, ini udah ke show ya, udah. Ya, sebentar, saya show dulu. Share screen dulu ya. Nah, cara lain, ini setelah saudara misalnya ini buat, ini kan kalau buatnya kita manual pakai UI seperti ini, user interface ya. Nah, cara yang lain adalah kita menggunakan ini, ya, file new, ya, sudah nanti buat query nih, ya, query, ya, sudah klik sini query. Nah, nanti ada seperti ini, ya. Nah, perhatikan sebelumnya sudah buat dulu database-nya dulu, ya. Jadi nanti kita bisa pilih-pilih nih database-nya mau yang mana. Misalnya ini sekarang saya pakai DB akademik, ya. Nah, sintaknya kita bisa lihat dari sini. Ini adalah sintaknya. Saya perlebar aja dulu ya. Nah, ini sintaknya create. Jadi mirip seperti tadi di W3 School, sudah boleh seperti itu juga ya. Nah, sintak seperti ini ya. Saya membuat nih create table mahasiswa. Ininya name ya, name char seperti ini. Nah, saya kopas aja dulu ya. Saya kopas, saya copy, saya pindahkan ke sini. Paste, ya, create table mahasiswa, name-nya seperti ini. Nah, kalau kita eksekusi, kita bisa eksekusi ya. Nah, ini sudah complete ya, command complete, completion time-nya ya, ini. Oke, kita cek ya di sini. Kita lihat file table-nya, masih belum kelihatan ya. Ini kadang-kadang mesti di refresh nih. Sudah di refresh saja, klik kanan di refresh gitu supaya muncul. Nah, ini udah muncul ya, DBU mahasiswa. Jadi kita bisa membuat table ini bukan sintaks SQL. Nah, keuntungan sintaks SQL ini apa? Ya, sintaks SQL ini sudah nanti bisa uji. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan kelihatan. Dibanding kalau tadi kita create table-nya menggunakan UI. Sudah kan harus mengetik langkah-langkahnya, harus di-capture setiap langkahnya, terlalu repot. Ya. Tapi kalau pakai ini lebih enak. Bisa kita lihat. Ya. Nah, ini namanya sintaks SQL, jenisnya DDL. Data Definition Language. Ya, create table seperti ini. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, ini jadi kita bisa membuat di sini. Kita lihat dulu nih,
beberapa dulu ya, saya jelasin dulu beberapa, nanti saudara bisa nyoba sejadinya. Ini create ya, kemudian query. Nah, keuntungannya tadi kita bisa parse ya, bisa juga execute yang ini ya. Saudara bisa lihat nih, ini parse itu kita mau ngetes dulu nih. Jangan dijalanin dulu gitu. Tetapi dia tes dulu biasanya sintak-sintaknya ya, parse dulu jalan nggak. Nah, kalau execute betul-betul dieksekusi ya. Kemudian nah, bagaimana merubah ya? Merubah atau alter. Jadi kalau saya misalnya sudah punya table ya dengan sebuah struktur, kita ingin ubah. Contoh misalnya alter table mahasiswa. Ya, artinya ubah table mahasiswa ini. Nah, kemudian saya tambahkan status, add status mahasiswa, tipe datanya char 12. Ya, ini untuk alter. Kadang-kadang kita perlu mengubah seperti ini. Ya. Nah, kenapa harus pakai sintak SQL seperti ini? Nah, saudara bayangkan kalau misalnya tadi kita create table-nya atau merubah table-nya itu langsung di dalam table-nya pakai UI. Ya. Nah, biasanya di perusahaan itu minimal punya 2 server. Ya, ada 2 server. Satu server buat si developernya ya, buat programmernya gitu kan, atau buat database administrator. Satu adalah server production ya, server yang betul-betul digunakan oleh transaksi-transaksi secara real ya. Nah, ketika kita ngubah-ngubah struktur, nambahkan field atau nambahkan atribut ya, nambahkan yang lain, table-table lain, biasanya orang nggak mau langsung. Ya, kalau perusahaan besar-besar nggak boleh, harus testing dulu ya, apakah dengan perubahan ini mengubah sistem ini, apakah pengaruh nggak terhadap program yang lain. Jangan-jangan ketika ngubah katakanlah sebuah struktur, program macet, itu berbahaya, padahal transaksi jalan terus kan ya, misalnya kayak bank tuh nggak boleh gitu kan ya ngubah. Nah, biasanya dia punya 2 server minimum ya, 2 server. Satu server yang punyanya si programmer lah ya. Oke, Anda programmer atau database administrator nyoba-nyoba ngubah-ngubah struktur, ubah dulu di sini, jangan dulu yang di server aslinya. Nah, saudara kalau pakai UI sudah sulit ngeceknya ya, ngeceknya. Dan biasa mereka nggak melakukan seperti itu, mereka menggunakan script seperti ini ya. Kalau ada perubahan pakai alter, kalau ada yang nggak kepake di drop gitu kan ya, kalau ada yang merubah struktur juga ya, hanya rubah tipe datanya pakai alter juga gitu kan ya. Nah, bikin skripnya dulu, skripnya dibuat, dites dulu katakanlah di komputer si programmernya atau di developernya ya, buat di testing gitu kan beberapa kali. Dicek nanti setelah perubahan data, dicoba programnya ada yang masalah nggak. Jadi di perusahaan biasanya ada yang bagian testing atau quality assurance-nya ya. Nah, tujuannya bukan ngetes, setiap kali ada perubahan nggak boleh langsung berubah, harus dilakukan dulu betul-betul. Kalau udah oke, selesai udah, baru kita update ya, update. Nah, itu perubahannya sering gitu kan ya, kalau misalnya menambahkan fitur, nah perubahan ini. Nah, perubahan di dalam database gitu kan ya. Di dalam database ini membutuhkan ini script. Dengan script ini bisa diuji. Ya, bisa diuji gitu kan ya. Kalau UI kan agak sulit. Nah, ini contoh-contohnya ya, ngubah-ngubah. Nanti kita misalnya ngubah tipe data aja dari char jadi varchar, sama alter table mahasiswa, alter kolomnya kita ubah menjadi varchar ini ya. Nah, sudah kalau lupa nanti tinggal lihat sintak-sintak ini lah ya. Saya jelasin dulu ya, sampai bawah dulu. Kemudian kalau kita ingin ngehapus juga bisa kita alter table, nanti drop kolom ya, kolomnya kita hapus, terus mahasiswa nggak dipakai juga gini ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin nambahkan sebuah primary key ya, primary key. Nah, tadi misalnya name-nya belum jadi primary key ya, boleh sudah tambahkan gini, alter table mahasiswa,
Ya, diubah nih struktur tabel mahasiswanya. Lalu alter constraint. Ya, constraint itu batasan ya. Constraint itu bisa primary key, bisa foreign key. Nah, ini untuk menambahkan primary key. Ya, add constraint ini adalah nama filenya lah ya. Kalau kita sih nama file indeksnya ya. Indeksnya primary key. Nah, kemudian ini primary key-nya apa? Name gitu. Ya. Oke, ini contohnya seperti ini. Nah, syaratnya kalau kita menjadikan primary key itu dalam keadaan not null. Ya, tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong si datanya atau harus ada value-nya. Ya, di dalam field itu ada value-nya. Nah, untuk ngubah ya, sudah bisa ngubahnya ini dulu. Ini lakukan dulu alter table ya. Alter kolom name char 8 masih tetap 8, tapi ini kita tambahkan not null. Tidak boleh kosong. Syaratnya kalau kita ingin jadi primary key. Ya. Oke. Jadi setelah ini baru kita lakukan ini, alter table mahasiswa, tambahkan constraint ini. Ya. Oke, saya akan coba dulu yang ini ya. Tadi kan ini ngerubah table, ngapus statusnya. Oke, saya lewat aja dulu. Nanti sudah bisa ini ya. Oke, kita coba ini ya. Kita coba dulu, saya copy. Tadi mana ya? Oh, ini Management Studio-nya ya. Oke, kita bisa lihat dulu di sini ya strukturnya. Ini sudah bisa diklik-klik nih. Kolomnya kita bisa lihat nih. Nih. Sama yang kita buat ya. Name ini charnya 10. Tapi ini boleh 0 nih. Ya, nanti ini kita akan ubah menjadi not null. Jadi name ini tidak boleh kosong isinya ya. Tahun ajaran sama, oke, ada kode jurusan sama, nama, terus sampai nomor telepon. Nah, sekarang saya akan mengubah struktur daripada name ini. Ya. Oke, kita tambahkan di bagian bawah. Alter gini ya, not null. Nah, sudah eksekusinya gini, di blok aja. Supaya yang dieksekusinya hanya ini aja. Ya, di SQL Server itu dimungkinkan seperti itu. Jadi kita eksekusi ini. Kalau sudah ingin parse dulu boleh. Dicek dulu sintaknya betul atau enggak. Oke, udah komplit ya. Jalan. Oke, kita eksekusi. Nah, kita lihat ya. Ini name-nya chart 8 ada not null. Kita refresh dulu yang ini. Ini kan masih belum kelihatan ya. Ini memang mesti di refresh deh. Refresh. Kita cek lagi. Nah, udah not null. Ya, alter table ini. Oke, sekarang saya mau tambahkan ini menjadi primary key ya, primary key. Nah, ini ada perintahnya nih. Alter table mahasiswa ini add constraint PK primary key name. Ya, oke, kita copy. Ya, saya buat di bawahnya. Terus jangan lupa ini di blok ya, di blok. Saya execute. Oke, berhasil. Kita cek, refresh ininya. Kita lihat. Nah, ini ada tulisan PK-nya. Primary key ya. Nah, ini ada gambar kunci ya. Artinya name ini sifatnya unik. Nggak boleh double value-nya. Ya, isi datanya gitu kan ya. Oke, saya lanjut dulu. Nanti supaya saudara nanti bisa nyoba. Nah, sekarang kalau kita mau menambahkan foreign key ya dalam suatu table. Foreign key ini fungsinya buat relasi. Ya, kalau kita punya dua table, ini table 1, nah table 1 lagi ya. Jadi nanti ada relasinya ya. Misalnya table mahasiswa ya dengan table jurusan. Ya. Nah, gambarnya seperti ini nih. Saya punya table mahasiswa, ini ada table jurusan. Nah, ini berelasi. Ya, di sini ada kode jurusan, sini juga sudah ada kode jurusan. Tadi sudah dibuat ya. Nah, satu jurusan ini ya bisa terdiri dari beberapa mahasiswa. Simbolnya kayak gini. Ini artinya 1, ini N. Kalau di IRD sudah ingat ya, di IRD kemudian ada di model relational ya.
model relasi database atau relasi antar table, ya ini sebetulnya diagram relasi antar table ya. Kalau IRD-nya sudah yang pakai diamond itu ya, ini kotak seperti itu ya. Nah ini relasi. Ini kode jurusan yang ada di sini dia primary key karena nggak boleh ada yang sama. Tetapi kode jurusan yang ada di sini, ya kita lihat nih kode jurusan yang ada di sini, dia adalah ini foreign key, ya. Karena data yang ada di sini merefer kepada tabel jurusan ini, ya. Kalau di sini kode jurusannya boleh tidak sama, ya maksudnya boleh. Di sini bukan unik, ya, karena dia foreign key. Foreign key harus merefer ke sini. Nah, perintahnya gini, ya. Sebelumnya saya harus membuat dulu tabel jurusannya dulu, ya. Saya akan buat tabel jurusan ini, ya. Saya buat dulu ya, supaya nanti kita bisa buat ini. Create table namanya jurusan. Create table ya namanya jurusan. Kode jurusannya tadi adalah K5. Langsung aja di sini ya, not all. Terus primary key. Ini nama jurusan ada Vartar, ya. Oke, kita kurung tutup. Ya, jadi kalau primary key dia not null. Nah, create dulu table ininya dulu. Parse dulu ya, berhasil, kita execute. Oke, kita refresh di sini tabelnya. Nah, saya sudah punya nih kode jurusan. Kita lihat kolomnya. Nah, ini udah jadi primary key ya. Saya punya kolom juga. Ini kode jurusan di sini. Tipe datanya sama ya. Syarat direlasikan adalah tipe datanya harus sama, ukurannya sama. Ya, yang satu sebagai primary key, yang satu nanti akan menjadi foreign key. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini baru kita kalau sudah buat, kita tinggal copy aja. Copy ya, nanti saya jelaskan. Nah, alter table mahasiswa, diubah table mahasiswanya, tambahkan constraint. Ya, ini foreign key, ya. Nah, yang ini sebetulnya adalah nama filenya lah kalau itunya ya sebetulnya. Nama foreign key-nya. Jadi foreign key itu nanti biasanya ada labelnya ya. FK mahasiswa referensi terhadap jurusan. Boleh nggak nama yang lain? Boleh, bebas ya, bebas. Nah, ini biasanya kayak gini nulisnya. Foreign key, ya. Kode jurusan reference terhadap tabel jurusan untuk field jurusan. Ya, sudah kalau lupa bisa lihat seperti ini lah ya cara alter ini. Oke, kita eksekusi. Eksekusi. Pak, mohon maaf Pak, dari tadi suara Bapak putus-putus. Suaranya putus-putus ya. Oke, saya matikan dulu beberapa ini. Suara saya udah jelas belum? Atau masih putus-putus? Masih, Pak. Masih putus-putus ya? Oke, nanti aku udah ini aku coba pindah lokasi ya, pindah lokasi supaya nanti lebih ini. Saya lanjut dulu ya, suaranya sedikit lagi deh, sedikit lagi supaya nanti sudah bisa praktek dulu ya. Oke, saya lihat dulu ke sini dulu. Nah, ini saya eksekusi aja dulu. Ya, ini alter table.
Saya eksekusi. Nah, sudah berhasil. Ya, sudah berhasil ininya. Nah, sudah bisa melihat dari mana. Kita lihat refresh dulu. Refresh, bentar. Tabelnya kita refresh. Kita klik ya, kolomnya. Oke, primary key udah kelihatan ya. Nah, sudah bisa lihat ini kode jurusannya. Ada gambar kuncinya yang berbeda ya. Kalau ini kan primary key. Nah, ini ada PK nih. FK, foreign key. Ini PK. Oke. Sampai sini cukup jelas? Oke, silakan saudara coba dulu membuat ini ya. Mencoba membuat dua tabel mahasiswa dan kode jurusan. Dicoba sampai di sini ya. Nah, kalau yang saudara masih belum instalasi, saudara kalau nggak pakai MariaDB boleh saudara membuatnya di sini. Ya, pakai yang double use school. Saudara nggak usah buat database, buat aja langsung tabel mahasiswanya. Ya, saya akan pindah lokasi ya. Oke, berapa menit? Kira-kira 10 menit ya, saudara coba ya. Ya, oke, silakan. Saya stop share dulu. Baik, apakah ada yang sudah selesai? Nah, saya akan coba ya, saya pilih dulu beberapa nih. Atau ada yang mau perlihatkan nggak? Yang sudah selesai? Masih dicoba, Pak. Masih dicoba, oke. Yang lain udah yang sudah selesai? Kelvin tadi udah masuk ya? Vin, nanti bantu untuk ini ya, ngisi daftar hadir ya. Kelvin, ada di chat deh. Teman-teman yang belum ngisi daftar hadir nanti. Oke, Pak. Ya. Nanti Kelvin nih jadi asisten saya ya. Bantu nilai kalau ada tugas-tugas ataupun untuk absensi juga. Ada di chat ya. Bisa lihat chatnya Vin ya. Mereka sudah ngisi daftar hadir deh. Sorry, ada. Ya, oke. Yang belum ngisi daftar hadir sudah lihat dulu ya. Ini Ridwan tidak bisa hadir karena di rumahnya listriknya mati. Oke deh. Semua isi dulu daftar hadir dulu ya, supaya nanti bisa direkap. Ya, kalau yang sudah selesai sudah boleh di show ya, saya mau lihat. Yuk, siapa yang mau nyoba? Oke, saya tunjuk aja dulu ya. Yuk, 19-72017, David. David bisa di show? David hadir nggak? David ada, David.
Si di mute David. Mana hadir nggak ini David teh? David? Ini kemana David? 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 Yuk, mana David? Ini orangnya kemana nih David nih? Kita coba yang lain. Eriko. Dicoba di show kerjaannya. Ya, Pak, ya. Ya, oke. Kelihatan, Pak. Sedang ini, start screen muncul. Ini di tempat kamu rame sekali. Oh iya. Ini udah, oke, alter, udah sampai mana? Ini kamu udah buat 2 tabelnya atau baru 1? Baru 1, Pak. Baru 1, berarti nanti kamu buat 1 lagi yang jurusan ya? Iya. Ya, jurusan nanti polanya sama seperti itu, ya, kayak create table mahasiswa. Oke deh, ya ini belum selesai ya, lanjut lagi ya. Yuk, yang lain lagi, boleh stop share dulu. Mana David sudah hadir belum? Oh, orangnya kemana nih? Ini yang kuliah orangnya kemana nih? Oke, Brian, coba Brian. 039. Sudah kalau kursus basis data kayak gini ya, dulu saya waktu kursus gitu bayarnya itu sekitar 4 jutaan. 4 juta. Share screen langsung, Pak. Share screen aja. 4 jutaan ya. 5 hari saya ikut training kayak gini. Oke, ini kamu udah bisa nginstall SQL Server-nya ya. Udah, Pak. Udah buat tabel mahasiswanya? Yang jurusannya udah belum? Belum juga, Pak. Bisa nggak bikin jurusannya, coba dibuat. Kamu lihat polanya yang mahasiswa. Ya, Pak. Skripnya mana tadi? Nah, sudah skripnya jangan dihapus, itu tinggal nanti execute. Ya, coba buat yang jurusan. Create table tinggal diganti itu. Jurusan. Bukan mahasiswa, jurusan. Ya, Pak. Tuh. Jurusan. Nah, jurusan. Terus apa aja? Ada atribut apa saja? Atau ada field apa aja? Kalau saya nyebutnya atribut, nyebutnya field, ya, atau nyebutnya kolom, itu istilah yang sama, ya. Setelah kalau atribut itu kita bicara kalau di ERD, Entity Relationship Diagram. Kalau di table atau di relasi, table relasi, biasanya kita nyebutnya ini field atau kolom, istilah yang sama ya. Nah, itu kode jurusan, kode underscore jurusan sama nama jurusan. Nah, kode jurusan udah ada tuh di situ tuh. Oh, sorry, Pak. Kamu nggak usah, tinggal hapus aja. Udah NIM-nya dihapus kan, nggak dipakai. Tahun ajaran juga. Nah, itu hapus tahun. Nah, kode jurusan udah ada di situ. Habis itu nama tempat dan tanggal masih butuh nggak, Pak? Iya, dihapus dong. Kan karena kita hanya buatnya 2. Iya. Telepon nggak dipakai, hapus. Ya. Kota hapus. Iya, hapus. Alamat hapus. Nah, coba lihat itu apalagi tadi di gambarnya, di tabelnya tadi.
Tabelnya ya. Enggak, yang tadi di bawah. Kode jurusan di gambarnya. Ini Pak. Turun lagi, turun lagi. Nah, itu tuh. Itu yang tadi ada relasi. Nah, ini apa itu? Oh, nama jurusan. Ya, nama jurusan lebarnya berapa tuh? Varchar berapa? 30 Pak. Ya, Varchar 30. Nama underscore jurusan. Varchar Burung 30. 30. Oke, nah ini nanti jadi primary key ya. Oh, Kode jurusan, tambahin dulu not null dulu. Kode jurusan. Bukan sorry, di situ. Spasi not null, not null, not null ya. Nah, kemudian primary key, spasi primary key. key. Ya, koma. Jangan lupa komanya. Oh ya, sorry Pak. Ya, kamu parse dulu boleh, tes. Oke, berhasil, execute sekarang. Nah, udah berhasil ya. Nah, Terus sekarang itu tinggal di-refresh ya Pak. di-refresh dulu. Refresh, kita lihat. Kolomnya kita lihat. Oke, udah betul itunya. Nah, sekarang foreign key-nya kan belum ada ya. Nah, pakai sintak yang tadi. Kopas saja dari PDF tadi. Yang mana Pak? Membuat foreign key. Perintah tertekan, bukan menyambah konsisten primary key. Oh, ini dia. Foreign key. Ini ya Pak? Ya, itu. Bikin foreign key. Nah, di blok. Ya, blok execute. Oke, kita cek. Sekarang foreign key-nya udah muncul belum? Refresh. Key-nya udah oke. Nah, yang situ klik. Ada foreign key-nya ada? Ada ya. Oke. Nah, ini NIM-nya kamu belum jadi primary key nih. NIM ini. Mahasiswa. Oh ya Pak. Nah, alter. Coba cari perintahnya. Tadi ada alter. Alter dari bermahasiswa ini. Ya, alter itu jadi primary key. Not null dulu ya, not null dulu, baru nanti alter primary key yang di bawahnya. Ini. Ya, execute. Oke, satu lagi yang primary key-nya. Ya. Execute. Baru refresh lagi. Kita lihat lagi. Apa? Oke ya, udah. Oke, boleh tutup ya. Oke Pak. Kalau stop share aja, stop share. Ya. Mana David nih? Aku panggil lagi. Nah, ini David sampai ke mana nih? David. Orangnya nggak ada nih, nggak ada. Absensinya ada di sini ya, tapi orangnya nggak ada. Ya. Davidnya ada dua ya, satu ya David 038 sama 17 ya, yang saya panggil 017 ya. Oh, yang ini ada. Oke, David yang ada deh. Mau lihat sebentar. Saya pakai SAMPP Pak. Nggak apa-apa, SAMPP juga. Nggak masalah ya, saudara. Kalau misalnya nggak bisa pakai SAMPP juga boleh. Pakai Mario DB ya? Iya ya, Mario DB. Nah, sok boleh ditunjukkan ya. Udah, ini nanti kita nyoba. Tadi kan kita nyoba Data Definition Language (DDL), di mana kita create, kemudian alter, kita juga bisa ngehapus drop ya, drop table. Ini. Oke, show. Scriptnya mana? Scriptnya, kamu pakai script nggak? SQL, di SQL-nya. Kamu buatnya manual atau pakai SQL?
manual, cuma Oh, harusnya di sini. Buatnya Oh, di di sini. SQL. Ya, create table gitu kan ya. Coba deh create mahasiswa aja. create mahasiswa. Mahasiswa kopas kamu dari yang tadi. Ada nggak ya? PDF-nya kamu udah download belum? Yang di Google Classroom. Nah, ini saudara kalau nanti buatnya manual si itunya, pakai UI ya, bikin strukturnya, sulit nanti buat ngetesnya. Dia harus pakai script. Scriptnya ada nggak? Kalau nggak aku copy Itu. dari. Ada. Ah, itu creatable gitu kan ya. Oke. Udah boleh di-execute. Mahasiswa udah ada belum itu? Mahasiswa udah. Udah ya. Bikin mahasiswa 2 di SQL deh. Coba kamu klik ke SQL-nya. Nah, ini perintah create-nya mana yang tadi ya? Yang tadi udah saya jalanin. Udah jalanin ya? Harusnya Oke. Ya, ini kan kalau udah ada double nih, harusnya kan dia nggak mau nih ininya. Nimpah ya. Ya harusnya nggak bisa sih. Ya, harusnya nggak bisa. Oke. Terus bikin primary key-nya udah dari sini. Saya drop dulu deh. Bentar. Ya. Kalau nggak boleh langsung sebetulnya sih bikin primary key-nya. Primary, Waktu di create tadi boleh ya ya. bisa sih, tar saya drop dulu mahasiswa. Mau saya bikin gitu saja. Ya, drop dulu. Tambahin not null di situ. Coba tambahin primary key, Primary key. Ya, coba execute. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Oke. Posisinya dia Ya. ada bintangnya. Oke, nanti sama juga untuk ini ya. Nah, kalau di MySQL aku lupa ya, dia alter atau apa ya untuk ngubah. Nah, nanti bikinnya di SQL gini ya, supaya nanti sintaknya bisa disimpan. Nah, saya bisa simpan ditaruh di notepad gitu kan ya. Jadi nanti kalau udah ke run, dia nggak bisa lihat SQL-nya lagi. ya biasanya disimpan dulu. Saya taruh di notepad. Taruh di notepad si sintaknya itu. Cuman harus ekspor. Ya, nggak dikopas ke itu. Kalau nggak, jadi ada 2 editor gitu nanti kamu punyanya. Oh, bisa cuman masuk ke ini. Ke Notepad++ bisa. Ya, .SQL itu betul. Ya. Itu nanti dibuka si .SQL itu. Ya. Oke deh. Ini pakai SAMPP ya. Nanti lanjutkan lagi ya. Oke, boleh stop share. Saya mau lanjut dulu sekarang materinya ke DML ya. DML, Data Manipulation Language. Saya show dulu. Ya, share screen dulu ya. Nah, setelah kita membuat table ya, atau alter table atau ngubah table ya, ada lagi yang paling banyak sebetulnya kita manipulation ya. Nah, DML-nya, Data Manipulation Language ya. Data Manipulation Language itu perintahnya nggak banyak sebetulnya, insert, select, update, delete gitu kan ya. Nah, sekarang kita mau masukkan data ya. Nah, perintah untuk masukkan data kita pakai insert into ya. Insert into nama mahasiswa, field-nya apa, nanti tinggal value-nya apa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita nulis tanggal ya. Nah, ini kan date nih. Nah, kalau karakter mah semua pakai petik ya. Nah, petiknya itu sebetulnya bukan gini nih. Ini karena di PDF kadang-kadang jadi berubah ininya. Harusnya petik yang biasa nih, petik yang ini nih. Ya. David di itu dulu, di mute dulu ya. Ya. Nah, ini ya, petiknya seperti ini ya. Nanti kita kopas deh ya. Insert seperti ini, perintah insert. Kemudian select. Nah, select nanti banyak macamnya ya, select. Nah, ini biasanya select bintang. Nah, sebaiknya sudah nanti kalau di programming ya,
Jangan pakai select bintang gini ya. Kalau tabelnya, kolomnya banyak, fieldnya banyak, itu makan memorinya cukup besar ya. Jadi bikin nanti si server nge-lag. Jadi kalau kita select, sebaiknya select butuh field apa aja ditulis di situ. Saya butuh name, butuh nama ya, jangan pakai bintang gini. Jadi gini nulisnya, select name, nama pelajaran itu. Jangan bintang ya. Kemudian kalau kita ada where ya, ini ada kondisinya, misalnya kita ingin lihat tahun ajarannya 2005 ya. Nah, saya jelaskan dulu operator-operator. Nah, operator yang kita gunakan di dalam where ini ya, bisa pakai sama dengan, kalau tidak sama dengan pakai ini kurung siku ya, buka kurung siku tutup ya, ini artinya tidak sama dengan. Saya ingin nih misalnya tahun ajaran yang bukan 2005 ya. Nah, saya bisa misalnya yang tidak sama dengan ini digunakan untuk yang ini, yang bukan ya, bukan datanya, contoh 2005. Atau misalnya saya nama mahasiswanya bukan berawalan M, itu bisa juga ya. Kalau ingin berawalan M, misalnya pakai nanti pakai like lah gitu kan ya, pakai sama dengan juga sebetulnya bisa juga ya. Nah, ini lebih kecil, kemudian ini lebih kecil sama dengan, ini lebih besar sama dengan, like ya, like. Kemudian ini dapat digunakan simbol tanda ini ya, simbol ini. Nanti kita latihan ya ininya beberapa. Saya jelaskan dulu. In ini di dalam sebuah himpunan atau istilahnya bisa juga relasinya or. Misalnya in gini, saya ingin yang tahun ajarannya 2005, 2006, 2007. Jadi tahun ajaran in dalam kurung buka 2005, 2006, 2007. Berarti adalah mahasiswa di yang tahun ajarannya 2005, 2006, 2007. Ini bisa pakai in ya. Bisa juga pakai between. Kalau between itu di antara dua kondisi. Nah, misalnya saya ingin yang tahun ajarannya 2005 and 2007. Berarti 2005 ikut, 2006 ikut, 2007 juga ikut. Ya, between itu. Ya. Jadi awalnya ikut, akhirnya ikut. Contoh misalnya saya ingin yang transaksinya, misalnya saya punya transaksi penjualan yang tanggal 1 Januari sampai 31 Januari, sudah bisa pakai between. Between ya, tanggal 1 Januari and 31 Januari 2021 misalnya, seperti itu. Nanti kita lihat contohnya. Not between itu kebalikannya daripada between ya. Null ya, null ini yang bernilai kosong, not null yang tidak bernilai kosong. And ini nah, ini nanti kalau buat variabel ya, buat variabel. And ini buat variabel yang public ya, kalau ini private. Jadi kalau di SQL Server variabel itu pakai tandanya n kayak gini ya. Masukkan variabel. Nah, sekarang kita lihat contoh. Ya. Contoh nih, select bintang from mahasiswa tahun ajarannya lebih besar 2001 ya, lebih besar sama dengan 2001, dan tahun ajarannya lebih kecil sama dengan 2005. Berarti 2001 ikut, 2002 ikut, 2002, 2003, 2004, 2005-nya juga ikut. Ya. Contoh lagi. Saya select bintang from mahasiswa di mana namanya like Dina persen. Artinya adalah awalannya namanya Dina, belakangnya bebas. Ini wheel chart. Ya. Wheel card ini artinya bebas, apapun teksnya ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya ingin awalannya A, berarti A persen ya. Kalau saya ingin misalnya akhirannya A, nama dengan akhirannya A, berarti persen A ya. Nah, sekarang kalau saya ingin mengandung huruf A, berarti persen A persen gitu kan ya. Ini bisa pakai ini. Ini wheel card ini ya.
Kemudian ini contoh tadi 2005 dan 2006 nih. Ya. Jadi yang 2005 dan 2006. Ini contoh between. Tahun ajarannya 2001 dan 2006. 2001-nya ikut. 2006-nya ikut. Di antara 2001 dan 2006 ikut juga ya. Nah, ini not between. Contohnya ya. Nah, ini not null. Saya ingin tahu nomor teleponnya yang tidak kosong. Apa ya? Nah, kemudian ada operator lainnya adalah N. N ini kalau kondisinya keduanya harus dipenuhi. Contoh, select bintang from mahasiswa di mana tahun ajarannya sama dengan 2005 dan kode jurusannya adalah LB. Jadi ini harus dipenuhi dan ini harus dipenuhi kalau pakai dan. Ya. Kalau ini dipenuhi, yang ini enggak, tidak akan dimunculkan. Jadi kode jurusannya bukan LB, nggak akan dimunculkan. Nah, kalaupun misalnya kode jurusannya LB, tapi tahun ajarannya bukan 2005, dia tidak akan munculkan. Karena ini N. N itu bahwa kondisinya harus dua-duanya dipenuhi. Ya. Nah, berbeda dengan OR. Kalau OR, salah satu dipenuhi, dia penuhi. Ya, OR. Atau, nah kalau tahun ajarannya 2005 atau kode jurusannya LB, dia munculkan. Jadi kalau ini terpenuhi, ininya kodenya bukan LB, pasti dimunculkan karena tahun ajaran 2005. Begitupun juga, kalau kode jurusannya LB, walaupun tahunnya bukan 2005, munculkan. Kalau 2005 ya pasti dimunculkan. Itu adalah OR. Nah, nanti ada namanya group by. Ya. Group by, saya lewat dulu sebentar group by having ini ya, nanti saya akan jelaskan berdasarkan ini contohnya ya. Nah, sekarang order by mah gampang ya buat sorting ya. Kalau ascending itu dari kecil besar, descending dari besar ke kecil gitu kan ya. Nah, kalau distinct, kalau misalnya saya select kode jurusan from mahasiswa, nah kode jurusannya mungkin ada yang double-double. Ya, karena terdiri dari beberapa mahasiswa. Nah, begitu ada distinct, data yang double itu nanti akan dibuang. Jadi hanya satu yang dimunculkan ya, ini pakai distinct. Kemudian ini select. Select di dalam select atau subquery. Ya. Nah, misalnya gini, saya punya select from table di mana nama kolomnya ya. Nah, ini kita lihat contoh aja. Nah, ini contoh ya. Select title ID from title di mana price-nya adalah hasil dari ini. Select ke table lain from title. Bisa gitu kan ya. Select from select. Kemudian select dari beberapa table. Oke, kita lewat dulu ya, select ya. Saya jelasin dulu, update dulu. Nah, update ini buat ngubah. Update mahasiswa, ya. Update mahasiswa, table mahasiswa. Apa yang diubahnya? Saya ubah ini. Ya. Nama menjadi Aming Surya. Dengan kondisinya, where-nya, name-nya sama dengan ini. Kalau nggak ada where gimana? Maka semua nama, value dari nama akan diubah menjadi Aming Surya Praja. Ya, kalau ada where-nya hanya yang punya name-nya ini. Oke, untuk delete juga sama, delete mah untuk ngapus saja, ya, ngapus saja. Oke, sekarang saudara coba datanya, ya, data yang tadi, saudara tambahkan dulu datanya. Silakan saudara makanya buat dulu, yang tadi kalau belum selesai, ini tambahkan dulu, ya. Tabelnya buat, tabel kedua ini, selanjutkan jurusannya juga buat, bikin foreign key, kemudian ini di insert. Nah, sebelum insert data ini, mahasiswa ini, saudara harus punya dulu kode jurusannya. Ya, kode jurusannya. Ini kode jurusannya apa aja? Kode NIM, ada kode jurusan, ada LB nih. Ya, harus tambahkan dulu di sini. LB,
Kode jurusannya LB. Oke, silakan dicoba dulu, suruh coba dulu. Ya, lanjutkan dulu ini, kemudian insert datanya dulu. Nah, yang perlu di-insert kalau ada model data seperti ini, saudara harus insertnya dulu di sini dulu. Kenapa nggak boleh di mahasiswa? Kalau saudara insertnya di mahasiswa, ya, ini kan ada kode jurusan. Ini foreign key. Nah, saudara lihat ini foreign key ya, kode jurusan ini. Nah, ketika saya insert di sini, misalnya kode jurusannya LB, tapi LB belum ada di sini, makanya error. Nah, belum terdaftar, ya, belum ada referensinya di sini, ya. Jadi kita ngisinya nggak boleh ini dulu, harus ini dulu. Nah, begitu juga misalnya kalau saya punya kode jurusannya LB, kode jurusannya AB misalnya. Belum ada di sini, pasti nggak bisa masuk karena dia foreign key. Nah, foreign key itu bermanfaat, ya. Dia bermanfaat untuk membatasi data yang diinput. Data yang diinput di sini harus terdaftar di sini, ya. Nah, berbeda dengan primary key. Kalau primary key batasannya adalah data name ini nggak boleh ada yang sama, ya. Kalau data yang sini ini kan primary key juga. Kode jurusan itu tidak boleh ada yang sama untuk tabel jurusan ini. Kalau di name ini, data name ini ya, value daripada name ini nggak boleh ada yang sama di dalam tabel mahasiswa. Ya, itu foreign key ya. Primary key. Kalau foreign key ini harus nge-refer ke sini. Oke, silakan lanjutkan. Sudah tambahkan dulu data yang ada di sini ya. Nah, data-data mahasiswanya sudah bisa nambahkan di sini. Ya, insert ini beberapa data aja. Oke. Ya, ada 3 data ya, ada 3 data. Data keempatnya sudah tambahkan data masing-masing, data Anda sendiri, ya. Oke, silakan saya stop share dulu, beri waktu kira-kira 15 menit lah ya, sudah nyoba. Saya stop share dulu. Ada pertanyaan dulu? Saya ini boleh share screen dulu, Pak? Boleh, sok share screen. Sudah pakai apa ini, Stefanus? XAMPP? SQL Server. SQL Server. Oke, boleh, silakan di show dulu. Bentar, Pak. Belum muncul, Stefanus. Bentar. Ya. Oke, apa yang mau ditanyakan? Yuk. Saya tuh udah create table tapi di sininya nggak muncul terus ya, kenapa? Di refresh dulu. Udah, Pak. Sebentar. Ke si klik kanannya dulu, Kamu klik kanan di sini. Refresh, oke. Bentar, klik yang di sininya. Mana? Ke SQL-nya, sintak SQL-nya tadi. Saya mau lihat sintak SQL-nya. Ya, terus, Pak. Coba di-execute. Oh, ini kamu buatnya ke master nih. Ini coba lihat sini, ada yang putih sini. Sebelah mana, Pak? Yang master di atas, di Object Explorer tuh ada master. Gak kelihatan ya? Ya, ini. Nah, itu master. Kamu harus buatnya di DB Academy. Oh ya, Pak. Karena yang aktifnya tadi Academy. Coba di-execute. Oke, refresh sekarang. Ya, Pak, ada. Ya, oke ya. Jadi harap diperhatikan database yang aktifnya apa gitu kan ya. Yo, silakan. Boleh stop share. Ada pertanyaan lagi nggak yang lain? Oke. Ya, silakan dicoba ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.
Ada pertanyaan lagi yang lain? Harus nyoba ya, nyoba. Jadi ini ada prakteknya, saudara. Kalau nggak nyoba nanti nggak bisa, pasti lupa lagi ya. Tapi kalau nyoba, nanti ada kesulitan, saya bantu ya. Kalau nggak ada Kelvin juga bisa bantu. Oke, saya pause dulu rekamannya. Saudara silakan kerjakan dulu ya. Insert datanya ya. Jadi di 2 table itu saudara insert, kode jurusannya juga saudara insert dulu. Bebas ya. Yang penting ada kode LB. Tuh, tadi kan kode LB pasti dipakai. Saudara mau bikin kode jurusan yang lain juga boleh. Misalnya IF. Ya, data keduanya adalah IF, boleh. Ya, kemudian nama kan tadi udah ada 3. Saudara tambahkan 1 lagi nama saudara ya. Oke, silakan dicoba. Oke, silakan, ada yang mau show? Ada yang mau show? Nanti kalau udah ada datanya kita bisa select seperti itu ya. Ini saya show dulu ya sebentar ya. Saya buat juga datanya, nanti ini insertnya di sini ya. Nah, saudara boleh kalau ada keterangan pakai tanda minus-minus gini ya. Artinya komentar. Insert data, ini jurusannya. Mana tadi saya buatnya jurusannya? Oh, yang ini di sini ya. Ini saya buat insert data jurusan. Insert data jurusan. Ya, data jurusannya udah ada ini. Ini kalau kopas dari PDF ya. Ya, saudara, ini harus diperhatikan ya. Dia rubah-rubah sendiri tuh. Salah, nanti waktu dieksekusi nggak mau. Ya. Saya karena kopas dari PDF ya. Petiknya, nah ini petiknya nih. Oke. Saya buat kode LB luar biasa. Kemudian kode jurusan lagi ini SI, ya gitu ya. Informasi. Nah, saya execute ya 3 ini. Dulu. Oke, berhasil ya, kita execute. Ya. Nah, ini sudah masuk datanya. Ya, nanti kita pakai perintah select bisa kelihatan ya. Saudara kalau ingin testing boleh di sini ya. Kita buat di sini select bintang from jurusan. Nah, sudah masuk datanya ya. Ini pakai perintah select. Oke, kalau udah data mahasiswanya. Data mahasiswanya ya kalau mau dimasukkan semua boleh, kalau hanya sebagian data juga boleh ya. Name, nama boleh gitu kan ya. Oke, ini kita tes 1 aja dulu. Klik. Ini kita parse. Hasilnya udah, kita tinggal execute. Nah, udah masuk ya. Nah, ini IF. Yang LB kita coba pas lagi. Nah, ini ada error nih. Kalau ada error ini, sudah double klik aja. Ini kalau error gini ya, double klik ini. Nah, berarti di antara baris ini ada yang nggak betul nih. Nah, di Bandung, nah Bandung petiknya udah nih petik. Tanggal lahir sama jalan, Pak? Iya. Tanggal lahir, ini jalan nih. Jalannya udah betul ya. Tanggal lahir tuh bulan dulu ya. Nah, ini komanya, Pak. Iya, komanya betul ya. Kita bisa lihat ini komanya. Oke, gitu. Kita tes dulu ya. Parse dulu. Nah, ini ada yang salah nih, salah. Ini kalau kopas dari PDF teh seperti ini. Ini bulan dulu ya, bulan, tanggal, tahun. Oke, jalan udah betul, Bandung udah, ini udah. Mana lagi ya? Yang Bandung dekat nomor telepon, Pak. Ah, ini ya. Itu tanda petik atasnya. Petik atasnya ya, ini juga ya, nggak betul ya. Bandung dekat telepon. Ya, ini ya, betul. Oke, wah Anda jeli bagus. Ya, lawan auditor ini. Sip, execute, gitu ya. Yang perlu nanti saudara perhatikan, ya, gini,
Saya kan punya 3 nih, tadi si kode ininya LB, SI, IF ya. Nah ini kan foreign key. Nah saya misalnya mau insert nih, saya kopas aja dari sini ya, saya kopas ini, saya buang dulu deh. Saya buang ya, paste ya. Saya pakai kodenya, kode jurusannya yang nggak ada di sana. Kan tadi LB, IF, sama SI3. Saya kode misalnya kodenya katakanlah CE. Bisa masuk ya. Ikut ya. Tanya sama persis dengan yang ini ya. Oh, mahasiswanya kita bedain ini. Karena kan 730001. Gitu. Nggak boleh sama ya. Saya blok nih. Oke, kita parse, berhasil ya, kita execute. Nah ini. Ini fungsi daripada foreign key ya. The insert statement conflict with the foreign key constraint ya. Jadi CE ini yang menyebabkan error. Kenapa? Karena CE ini belum terdaftar di tabel jurusan. Tabel jurusan yang mana? Tabel jurusan di atas nih, tabel jurusan yang ini. Ya. Tadi kan isinya cuma LB, SI, sama IF. Begitu saya masuk CE, nggak mau masuk. Nah, sekarang saya ganti ini pakai CE. Ya, namanya gantilah, jangan ini Dina. Misalnya Dana. Supaya beda, ya. Dana. Nah, ini kalau saya execute, masih error nih. Error, ya. Konflik, ya. Tapi saya ganti ini. Pakai SI. SI kan ada kode jurusannya, ya, error nggak? Nah masuk. Itu adalah fungsi daripada foreign key, ya. Foreign key itu akan membatasi. Jadi jika datanya belum terdaftar di masternya, di kode jurusan tadi, nggak bisa, ya. Contoh lagi, misalnya kalau saya punya tabel data pegawai dan tabel gajian, ya seperti minggu lalu. Kalau saya punya karyawan 3 orang gitu, ya, katakan karyawan 01, 02, 03. Kemudian saya membuat gajian, katakanlah karyawan 005, pasti error. 004 pasti error. 03 masuk bisa, karena terdaftar. Kalau 02 masuk, 01 masuk, gitu kan ya. Nah selain 1, 2, 3 ini pasti error. Nah, ini yang tidak terlihat waktu kita menggunakan W Series School kemarin. Ya, saya coba W Series School kemarin, dia nggak bisa ada fasilitas itunya, si foreign key-nya nggak berfungsi ya. Ada bug di sana. Tapi kalau sudah pakai SQL Server ada bug, kelihatan nih. Sudah pakai Express, pakai XAMPP juga nanti kelihatan ya. Itu fungsi dari itu. Oke, saya stop dulu nih. Saya mau lihat nih teman-teman yang udah selesai siapa? Nah, kalau nggak saya tunjuk. Nah, Sebastian, coba Sebastian. Ini Theo Vano baru masuk lagi. Sebastian, share screen-nya. Seselesainya aja ya sudah. Ya, Sebastian, bisa di-share? Bisa, tapi saya nggak save si sintaksnya, nggak apa-apa, Pak. Nggak pakai apa? Nggak save si... Oh, nggak apa-apa. Coba saya lihat aja. Bentar, Pak. Kalau pakai sintaks SQL gini, sudah sebaiknya disimpan sintaknya ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya nanti buat ngetes nih. Kalau nanti saya pindah server, dieksekusi di server lain atau di komputer lain, saya punya backupnya gitu kan ya. Oke, insertnya udah bisa? Udah ada, Pak. Kode jurusannya ada apa aja? Mau bikin select coba. Oh, boleh pakai itu juga boleh. Oke, udah masuk ya, TI, oke. Coba sekarang saya mau ngetes nih foreign key-nya. Masukkan kode CE nih. Pakai perintah insert yang tadi. Tadi kan ada insertnya. Nah,
Ya, ini boleh ganti dulu deh si itunya. NIM-nya. Enggak, NIM-nya diganti. Jangan 19700007 lah yang belum ada gitu, atau 0 berapa. Ya, gitu, udah boleh. LB-nya diganti jadi CE. Ini Namanya ganti jadi Ucok misalnya. Oke, jalan nggak ini? error. Nah, nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Nah, itu dibaca errornya. Bener Pak, kehalangan. Oh, kehalang ya. Yang bagian depannya aja. Insert statement conflict with the foreign key. Ya, artinya apa? Foreign key constraint itu. Artinya apa? Ada data si kode jurusannya di tabel jurusannya Pak. Ya, mana yang nggak ada? Di CE. Ah, betul. CE-nya itu nggak ada di kode jurusannya, di tabel jurusannya nggak ada. Ya, akibatnya foreign key-nya ini dilanggar. Ya, syarat foreign key ini harus terdaftar CE-nya. Kalau ganti coba SI, mau nggak? SI ada ya? SI nggak ada Pak. Adanya apa? Oh, ya. TI. Ganti TI. Oke, execute. Masuk ya? Ya. Oke, siap. Bagus. Ya. Boleh di stop share. Satu lagi deh, saya mau lihat nih. Satu lagi. Jonathan. Ya Pak. Ya, boleh di share screen. Oke Pak. Ya. Ya Pak, udah ada. Sedang muncul. Oke. Ke yang mana Pak? Ya, kamu udah insert data? Udah Pak. Coba lihat kode jurusannya ada apa aja. Ada 3 Pak. Ada 3 ya, LB, SI, TI. Oke. Saya buat baru lagi, insert lagi terhadap tabel ini. Nah, kamu bikin aja perintah insert di sini. Udah ada belum perintah insert? Insert Tadi kode itu jurusan. udah sih. Kalau nggak bikin baru lah, itu sedikit lah. Oh ya udah. Ya. Ya di bawahnya boleh lah, di bawahnya situ. Di bawahnya select itu, di bawahnya enter di bawahnya. Ya, insert into jurusan. Jurusan kurung buka. Ya, jurusan kurung buka, kode jurusan, koma, nama jurusan. Nama jurusan, nama underscore jurusan. Oke, kurung tutup. Ya, kurung tutup aja dulu. Ya, values di bawahnya. Nah, saya mau tes nih, apakah betul nggak ada primary key-nya ya? Oke, values-nya petik TI. Petik. Ya, TI. Saya ganti misalnya teknik industri gitu kan ya. Namanya beda ya, tetapi kode jurusannya sama. Ini error nggak menurut saudara? Teknik industri. Ya, di blok dulu, blok. Error nggak? menurut saya Pak. Ya, menurut kamu boleh. Harusnya nggak error sih Pak, karena kan kode jurusannya ada TI Pak. TI. Nah, di sini kan ada TI nih. Iya. Kode jurusan ini apa? Primary key atau bukan? Oh iya nih, primary key Pak. Error. Error. Ini kan insertnya Error. bukan tabel mahasiswa, tapi insertnya di tabel ini. Iya. Ya, coba tes konflik nanti. Nah, apa bacaannya? The statement has been terminated. Di yang warna merahnya. Violation of primary key constraint. Violation. Violation of primary key
constraint PK jurusan cannot insert duplicate key in object table jurusan yang value-nya TI, Pak. Ya, artinya Nggak apa? bisa. Jadi nggak bisa insert yang kode jurusannya TI, Pak. Kenapa nggak bisa insert? Karena sebelumnya sudah ada. Betul. Karena sebelumnya sudah ada atau ada duplikasi, ya, duplikasi key. Oke. Nah, ini contoh kalau primary key ya, teman-teman ya. Beda dengan tadi foreign key. Ya, primary key itu di tabelnya sendiri ya, nggak boleh duplicate. Ya, nggak boleh ada yang sama. Oke. Boleh di close. Ya, kasih, Pak. Ya, thank you Jonathan. Gimana close? Close-nya di atas, di view ada. Kalau nggak aku bantu stop share lah ya. Iya, Pak. Ya, Mantap. Oke, sampai sini sudah cukup jelas nggak? Primary key, foreign key. Oke, nah sudah, nanti lanjut lagi itu. Saya sedikit lagi mengenai select sekarang ya. Nah, mengenai select. Saya akan ntar ada yang chat nih, ke toilet boleh lah ya, balik lagi kalau udah ke toilet, jangan diam di toilet aja. Lanjut lagi ya, saya sedikit lagi. Nah, tadi kita nyoba perintah insert ya, jadi harap diperhatikan ketika kita insert itu, perhatikan mana primary key, mana foreign key ya. Primary key itu akan membatasi nilai daripada data tersebut tidak boleh ada yang sama untuk yang jadi primary key. Contoh kalau di tabel mahasiswa, primary key-nya adalah NRP. Di sini NIM. NIM itu pasti nggak boleh ada data yang sama. Karena NIM ini digunakan untuk menunjuk sebuah data. Ya, jadi nggak boleh ada yang sama. Contoh lagi misalnya kalau di bank, kita punya nomor rekening. Nomor rekening pasti nggak boleh ada yang sama. Pasti beda semua. Contoh lagi, misalnya di PLN, perusahaan listrik negara, ya, dia punya pelanggan PLN-nya, dia punya kode nih, kode meterannya nggak boleh ada yang sama, ya, seluruh Indonesia nggak boleh ada yang sama, kalau dikelola oleh PLN, ya, unik, ya, makanya kadang kalau kode-kode unik, kalau datanya banyak, biasanya jadi panjang, ya. Kalau NIM karena berlaku di universitas aja ya, mahasiswa yang IF misalnya ya nggak banyak misalnya ya, nggak sampai 1000, cukup 3 digit belakangnya ya, angkanya gitu kan ya. Nah itu untuk primary key. Untuk foreign key itu dia akan membatasi datanya, constraint ya, membatasi pembatasan atau sistem nanti akan membatasi datanya harus terdaftar di masternya. Saya lanjut ya sedikit lagi mengenai select. Nah, select ini digunakan untuk manipulation ya, memanipulasi data. Jadi sebenarnya dia ngambil atau retrieve lah ya, ngambil data. Ini tadi saya udah jelaskan. Saya nanti akan tunjukkan contoh yang misalnya yang jarang-jarang dipakai lah ya, like gitu ya. Saya coba ini ya, like ya. Saya buat query baru nih, query select tentang mahasiswa. Nah, saudara perhatikan ya ini database-nya yang aktifnya apa. Kalau ke master dia nanti nyarinya ke master. Padahal kita buatnya bukan di master. Saya DB-nya di akademik ya. Ini yang aktifnya. Execute. Oke, semua dapat ya ini ya. Nah, saya ingin yang awalannya D. Ya udah, saya tambahin where nama like ya, awalannya D will card pakai nih ya, pakai persen, execute jadi semua ya. Kalau saya misalnya yang akhirannya A, akhirannya D ada nggak ya, kita kasih persen gini, nggak ketemu ya, nggak ada. Tapi kalau akhirannya A, besar huruf kecil sama aja di SQL Server ya, ini akhirannya. Nah sekarang saya mengandung R gitu ya, yang belakangnya R ada nggak? Ada ya.
Nah, kalau saya persen, R persen, ini mengandung R. Oh, semua ada R-nya ya. Coba yang S nih, S. Jangan S deh. I misalnya ya, I. Nah, iyalah ini. Nah, I-nya bebas mau di mana aja. Ini contoh penggunaan select ya. Will cut ya. Kemudian in menggampang ya. Between gampang. N ya gampang lah. Nah, saya mau jelasin grup. Ya, grup. Contoh gini. Saya pakai ini ya, grup. Select the jurusan dari saya gini aja dulu. Jangan pakai account dulu ya, jangan pakai ini dulu. Jangan pakai grup. Execute-nya. Nah ini ya kode jurusannya LB ya. Saya tambahkan data dulu deh satu lagi supaya kelihatan bedanya ya. Yang SI-nya saya tambah satu orang lagi. Namanya Dana Dina Dini Dono misalnya ya. Execute ini oke. Kok terminate. Oh ininya nggak boleh ada yang sama 004. Oke. Saya kembali lagi sini ya. Saya select nih. Nah sudah lihat nih, karena saya punya 4 data nih, ini kode jurusannya LB IF ini nih ya. Nah saya sekarang ingin ngitung nih ya, select group ini saya mau hitung nih, saya mau count lah ya, count name-nya ya. Kalau gini kan nggak bisa error ya, karena belum ada grup by-nya. Saya akan grup by ya, grup by execute. Execute-nya kebanyakan. Nah ini kolom name ini saya S jumlah ya, kelihatan kolomnya. Jangan pakai no column name, jumlah. Oke. Jumlah mahasiswa. Nah gitu. Execute. Nah kelihatan ya. Yang IF ada 1, yang LB ada 1, yang SI ada 2 gitu. Bayang ya. Ini group by. Sebenarnya simple group by ini. Saudara ya, apa yang ada di dalam group by? Group by itu artinya kelompokan. Ya, saudara lihat aja. Yang di bagian sini yang nggak ada agregatnya. Ini adalah agregat. Ya, ada count-nya. Nah, yang bukan agregatnya ditaruh di sini, di dalam group by. Contoh ya, saya misalnya punya kayak gini nih. Misalnya bebas nih, select A, B, C, sum daripada D, ya, count daripada E, misalnya ya, from table-nya apa misalnya, table X misalnya ya, table X misalnya ya, gini ya. Nah, kemudian group by. Nah, yang ada di dalam group by-nya apa? A, B, C, D, E, A, B, C, A saja, B saja, atau C saja? Apa yang ada di sini? Yuk, silakan coba ini jawab. Kalau sudah ada seperti ini nih. Tadi aturannya gini, kalau sudah membuat group by, apa yang di group by adalah yang bukan agregat. Ini kan agregat. Agregat itu bisa sum, bisa count, bisa min, bisa mark, bisa STD, standar deviasi gitu kan. Jadi ini apa? Kalau saya punya seperti ini, di group by-nya isinya apa?
Bisa A, bisa B, bisa C. Bisa A gini boleh? Karena bukan agregat. Ya, yang bukan agregat itu sudah masukin aja gini. A, B, C gitu. Ya, masukkan gini. Boleh nggak kalau saya masukkan D gini? Nggak boleh, karena D ini agregat. Gitu ya. E juga ini agregat. Ya, oke. Pokoknya yang bukan agregat sudah masukkan di sini. Boleh A, boleh B, C, boleh kan ya. Tapi saya biasanya nyebut udah paling enak kalau gini lah. Ya, A, B, C-nya masukkan. Oke. Itu grup by. Saya lanjut dikit ya. Nah, having. Having ini digunakan, ya contoh ya, having. Nah, contoh kasus tadi lagi. Nah, having ini mirip seperti where. Ya, mirip seperti where. Bedanya apa dengan where? Kalau where ini nggak ada agregatnya. Kalau having ada agregatnya. Contoh, saya tadi kan munculkan ini. Ntar saya munculkan dulu. Execute. Nih. Mana yang agregat? Jumlah mahasiswa kan? Yang count ini. Ini bukan agregat ya. Ini agregasi ya. Agregasi itu yang menggunakan fungsi sebetulnya. Gunakan fungsi. Nah, having itu harus yang menggunakan fungsinya. Jadi sebetulnya where-nya untuk yang ini. Ya, contoh misalnya, jadi saya count name yang lebih besar dari 2 ini ya, yang lebih besar dari 2 atau sama dengan 2 lah ya, sama dengan 2. Kita execute ya. Nah, gitu. Ini mirip fungsinya seperti where ya. Nah, tetapi having ini berpasangan dengan group by. Nah, yang ada di having ini adalah yang ada agregat. Ya, kalau saya kode jurusannya gini misalnya. Ini digunakan seperti where ya, gitu kan ya. Jurusannya sama dengan if. Ya, seperti ini saat kita terus ya. Saya juga ya. If ya. Nah, sekarang saya pakai where. Ya. Jadi having bisa pakai agregat, bisa nggak agregat ya. Oke, saya pakai where naruhnya di sini ya, naruhnya di sini. Ini saya ganti deh, draw X taruh ke sini. Ini jadi where nih. Where yang kode jurusannya IF, sama ya. Oke, admit Kelvin masuk. Nah, sekarang saya pakai yang count. Tadi kan pakai count ya, count name, copy. Ya, name-nya yang sama dengan 2. Oke ya. Nah, error. Ya. Jadi di sini where ini nggak boleh digunakan untuk agregat. Kalau sudah ada agregat, gunakan having. Ya. Tetapi having bisa digunakan juga bukan buat agregat. Kebayang nggak? Ya, where ini boleh digunakan, tetapi nggak boleh digunakan untuk ada yang agregat ini. Kalau kode jurusan boleh nih, kan bukan agregat, gitu. Bayang ya. Jadi kalau saya udah butuh seperti ini, ya, kayaknya having, ininya dibuang. Ya, ini having. Nah, saya mah supaya ngingetnya gampang, udah having mah biasanya gunakan untuk yang ada agregat, tapi sebetulnya dia bisa juga tanpa yang agregat. Yang nggak bisa pakai agregat, ya, execute. Oh ini kebanyakan saya eksekusinya. Nah gitu. Oke ya, kalau saya ini kasih komen, berarti hanya ini aja munculkan semua. Ya, itu grup by ya. Oke, sedikit lagi order udah distinct mah gampang lah. Distinct, subquery saya nggak bahas dulu lah. Select dari beberapa table, nanti saya bahas minggu depan dengan view.
Ya, oke, dari saya cukup segini dulu. Ada pertanyaan nggak? Pak, yang tadi tugas berarti kumpulinnya yang comment insert sama screenshot. Iya, sama screenshot. Comment insertnya ya, sama screenshotnya ya. Nah, itu buat latihan saudara supaya bisa punya data juga ya, punya backup buat belajar. Oke, itu nanti dibuat di sana. Ada yang bertanyakan lagi? Minggu depan saya bahas mengenai view. Bagaimana select terhadap beberapa table. Ya, nanti saya berikan contohnya tabelnya. Saya punya tabel penjualan, sudah ada datanya. Nanti sudah tinggal gunakan saja. Ya, jadi nggak membuat tabelnya. Kita bermain nanti select. Nah, select itu nanti bisa disimpan di dalam sebuah view. Ya, ada yang ditanyakan? Nah, yang ini mah harus nyoba ya, sudah harus nyoba. Diusahakan nyoba. Kalau nggak bisa SQL servernya, sudah pakai pakai MariaDB dulu. Kalau nggak SMPP, ya. Nanti di praktikum dibahas lagi. Baik, kalau tidak ada kita akan akhiri, kita tutup. Saya akan sudah capture dulu deh sebelumnya. Saya ingin lihat capture dulu. On cam, sudah lihat nih supaya saya hafal. Bentar Pak, login dulu yang di HP biar bisa on cam. Boleh. Jangan lupa ya isi daftar hadir di chat ya. Nanti Sebentar, Kelvin. Pak, saya error ini ke kamera. Ya, nggak apa-apa. Oke, Adriel ada kameranya nggak? Lagi login pakai HP Pak. Oh, lagi pakai HP. Oke. Saudara kalau mau pakai webcam ya, ada yang murah webcam itu. Kalau yang belinya Logitech mahal tuh, saya beli kan Logitech itu yang kalau yang 1080 tuh 1.400.000 ya. Kalau yang 720 tuh hampir 800-900. Saya pakai yang buatan China, harganya 125.000. 1080, lumayan lah. Cuman mic-nya dia nggak begitu bagus ya, mic di handphonenya ya. Tapi kalau misalnya itu lumayan lah. Cari di Shopee, Lazada gitu kan ya. Maksudnya lebih pintar dari saya kalau cari-cari barang yang lebih murah ya. Oke, ya. Webcam murah-murah webcamnya ya. Udah ada mic-nya di situ, tinggal colok ke USB sebetulnya. Ada yang harganya 100. Carinya saudara yang resolusinya 1080 supaya warnanya lebih tajam ya. Oke, print screen 1 2 3. Satu lagi layar nih. 1 2 3. Oke, kita akan tutup dulu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami belajar sesuatu yang baru supaya apa yang kami pelajari juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa kami Tuhan. Tuhan berkati, berikan hikmat, berikan kepandaian, berikan ketekunan pada mahasiswa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita ketemu minggu depan ya. Ya, boleh live. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.